Saya di 7 bulan, dalam Terus? 8 bulan, Miss. Terus? Nah, terus Gini. aku ini ceritanya mau ganti agent, mau ganti Ah. majikan gitu Terus? loh. Bisa nggak, Miss? Berapa lama kamu Aku di majikan? Aku di majikan ini mau jalan 8 bulan. Itu dari Indonesia apa dari sini? Itu nyari majikannya di sini, terus nunggu kerjanya di Indonesia. Dulu finish kontrak gitu? Dulu aku itu di majikannya lama itu kontrak kelima, baru tanda tangan kontrak kelima, itu dapat 3 bulan, terus di interminate. Nah, kenapa di interminate dulunya? Di interminate itu mungkin ya karena udah lama atau gimana ya Mas ya, karena mungkin udah bosen atau gimana gitu loh. Pernah pulang dari Makau itu kena COVID itu. Padahal itu COVID kayaknya sih nggak COVID ini sebenarnya, aku juga masih kerja, kena COVID itu masih kerja, masih. Dia itu kayak emosi gitu loh, Miss. Aku makan masak nggak boleh, sembarang bilang nggak boleh, apa-apa nggak boleh. Terus aku nggak dikasih makan, nggak dikasih makan, terus apa aku nggak masak sendiri di dapur gitu loh, Miss. Padahal juga ke pasar, juga bantu bobo belanja, juga bantu bobo nyuci piring, ya kan, kerja rumah kan. Itu tetap aku dimarahin, katanya kamu kena COVID nanti kalau semuanya kena gini-gini, orang kamu kena COVID ngapain kamu ke rumahnya bobo. Terus katanya disuruh nyuci piring, terus aku siapa yang nggak ke rumahnya bobo, Miss, itu loh maksudnya. Itu ya masalah dari situ, sering cekcok pokoknya. Di kontrak kelima ini sering cekcok gitu loh. Mungkin karena mungkin karena udah lama lah, udah nggak nyaman atau gimana gitu ya, cari-cari masalah gitu loh. Ya udah di terminit harus aku nyari agent lagi, terus dapat majikan ini, terus majikan ini kerjanya sih asiknya nggak itu nggak berat, cuman bersih cuman kayak 2 minggu sekali parisan masak gitu kan. Jadi kenapa kamu ngebreak? Nggak nyaman itu apa, Des? Dia itu kalau ngomong itu teriak-teriak, kita itu nggak paham, tanya itu nggak boleh, Miss. Tanya salah, diem salah, gitu loh. Jadi aku itu di sini serba salah. Jadi aku nggak nyaman, Miss, gitu loh. Tapi kalau di Hong Kong cari kenyamanan kan nggak ada juga, Mbak. Kerja kan memang nggak ada nyamannya. Paham. Cuman masalah makannya gini nih, kamu nanti makan enggak gitu kan. Kalau masalah nanti sih paham, ya kan, Miss. Enggak, aku nggak makan. Nah, terus kamu hari Kamis makan enggak, hari Jumat makan enggak. Nah, hari Kamis, hari Jumat kan ditanya sekarang kan dia siapa ngerti, Miss. Gitu loh. Aku kalau sekarang sih memang perut aku kan ada sakit, aku nggak makan, nanti malam aku nggak makan, akan bilang gitu kan. Nah, terus besok makan nggak? Hari Jumat makan nggak? Dari siapa yang tahu? Dan dia ditanya tanya, aku jawab salah, teriak-teriak, aku diem salah. Di sini tuh nggak finish loh, Miss, pembantu, Miss. Lah kenapa majikan nanya kamu makan atau enggaknya, kenapa? Kamu kadang-kadang nggak makan gitu, tak? Aku tuh kadang-kadang nggak makan karena sering kena omelan, udah wayah, Miss. Udah nggak nafsu gitu loh. Udah nggak nafsu. Aku kalau udah kena omongan itu mau makan tuh nggak nafsu, Miss. Kamu itu dulu masuk ke sini gemuk, kok kamu sekarang itu tambah kurus, kamu itu jelek, gemukin lagi gini. Terus gimana bisa gemuk? Orang tiap hari dimarahin, tiap hari gini salah, itu salah. Aku bilang gitu kan. Ya karena sampean kan sekarang sampean pikir lagi nih. Sampean 1 tahun kan berarti 2 kali nih. Bener nggak? Ini cuma 8 bulan. Kemarin tuh cuma ya saya nggak tahu nih visamu bisa turun apa enggak. Apakah bisa cari majikan lagi? Bisa. Tapi visamu bisa turun apa enggak? Itu pertanyaannya. Kalau majikan mau gonta-ganti pembantu berapapun kan nggak ada masalah. Tapi menjadi masalah adalah kalian. Nah, iya. Makanya aku nanya ke situ gitu lah. Iya, saya nggak berani, Mbak. Saya nggak berani karena kemarin ada anak itu ngebreak. Karena kita sudah kasih tahu dari awal. Karena kalau kamu sudah ngebreak selamanya, kamu nggak bisa balik sini gitu loh. Jadi kalau kamu nggak kuat sama majikanmu, apakah boleh ngebreak? Boleh.
Tapi resikonya kamu nggak bisa balik ke sini lagi, sudah siap belum gitu loh. Karena memang orang Hong Kong kan seperti itu toh. Sekarang sampean yang 5 tahun aja bisa bosen sama sampean, apalagi yang cuma 8 bulan. Ya jelas lah. Terus sampean mau wahai saat dimarahi majikan lah. Ya orang kerja kan ya seperti itu, Mbak. Lah kalau sampean mau wahai tiap kali dimarahin, ya jelas orang semakin nggak suka. Karena bukan sampean aja ya, kerja di kantoran sebenarnya sama aja. Cuman kan kalau kerja di kantoran seperti saya kan pulang rumah sudah nggak ada tekanan. Tapi kalau kalian kan tiap hari ngelihat dia, tekanannya kan semakin ada. Tapi lek sampean bilang udah nggak kuat, ya keputusan ada di sampean. Boleh ngebreak Miss, boleh. Tapi ya itu. Kalau Ya, kamu makanya aku nyari solusi gitu loh, Miss. Gimana ini daripada aku nanti keburu-buru, maksudnya itu belum tanya-tanya gimana prosesnya, gimana prosedurnya, ya kan? Gimana nanti di emigrasinya. Lah kita kan maksudnya tuh tanya-tanya yang pengalaman dulu, gimana, ini enaknya gimana, Miss, kan gitu loh, Miss. betul lah Gitu menurut loh. pendapat Miss Yuni, Nah, kalau alasannya cuman itu sih mendingan bertahan gitu loh. tahan. Betul, kalau kamu nggak bertahan, ya seperti kemarin aja kamu yang dipecat sama majikan gitu loh. Bener nggak? Iya, Oh, kontrak kelima itu enggak ya? udah apa sih udah nggak mau kontrak lagi udah mau pulang. Kamu nambah kontrak lagi ya, tak tambahin 6,5. Ya wes Mm-mm. lah, terserah sitan saja lah kan bilang gitu. Mm. Udah baru dapat 3 bulan jalan 4 bulan lah kok disuruh cuti langsung kena COVID intermittent itu. Ya udah, gimana lagi? Ya itulah resikonya. Nah sekarang kalau sampean pingin keluar dari situ boleh. Tapi yang terberat adalah kamu nggak ada harapan ke sini. Kalaupun ada harapan kan tipis. Apakah majikan ke depan juga lebih baik kan nggak juga. Bener nggak sih? Iya. Heeh. Berarti ini harus dipertahankan selama 2 tahun ya, Wis ya. Menurut pendapat Miss Yuni, tapi kembali lagi pada keinginan sampean. Karena Miss Yuni tidak punya hak untuk mengatakan tidak. Karena kuat nggak kuat kan kamu yang ngalami, Tondo. Iya. Mm-mm. Aku Se- nggak kuatnya kadang waktu Lebaran gitu loh, Wis. Waktu Lebaran itu bikin lupa aku sampai 200 up. Ya siku resiko nih kerja sing nggak disenengi, Mbak. Yo terpaksa harus belajar ikhlas baru loh. Wis Yang bertahan dulu udah lah. dapet Sudah 8 bulan kok. oh, Nanti finish cari Miss Yuni. Kalau sekarang tiba-tiba kamu cari Miss Yuni terus kamu nggak bisa balik kan eman gitu loh, selawase soalnya. Berapa banyak anak yang sudah pulang Indonesia pingin balik Rene gak iso. Bener nggak? gitu. Berarti Iya. sekarang prosedurnya susah banget ya, Mas ya, nggak kayak dulu ya, Mas ya. Iya karena disepelein sama anak-anak suka-suka ngebreak makanya seperti itu dong. Tuh, Mm-mm. parah banget. Iya, Bertahan ya. bertunggu. Bertahan. Bah, Harus kuat, harus sabar berarti ya iya. Allah. Nih enggak yo, kamu pulang Indonesia. Terus mana gak usah beli merinin ya. Nah, pulang Indonesia itu maksudnya itu ya boleh sih pulang Indonesia, cuman itu pilihnya tuh eh, apa dapat tabungan dulu 2 tahun gitu. Iya sekarang nabung dulu 2 tahun. Heeh. Mm-mm. Kalau yang dulu-dulu kan udah habis buat anak nikahan, sekolah, ya yang lain-lain. Jadi kan ini buat masa tua. Jadi kan ya gimana lah, harusnya cari majikan yang agak Yo, saat wis nyatanya enggak emangnya jaminan kalau saat sudah tua majikannya lebih enak kan ya enggak. Mungkin juga kita yang mulai enggak ikhlas, capek atau kecewa dengan keadaan kan juga bisa. Bener enggak? Kan belum tentu juga majikannya yang kurang baik. Kan juga dari hati kita kurang ikhlas juga terasa berat. Bener enggak? Aku kalau masalah kerjaan sih seberat apapun, walaupun sih nggak apa-apa. Cuman karena omongannya itu mas, orang Hongkong memang omongannya itu loh mas. Wah, Ya, seperti yang saya katakan toh maaf. Mbak, awake dhewe semakin tua kan semakin nggak suka ditegur toh. Dikasih tahu kan semakin nggak suka. Orang kalau semakin tua kan memang kayak gitu. Bukan sampean, saya berbicara dengan diri saya sendiri.
Kenapa? Karena kita merasa sudah punya pengalaman, ini salah, itu salah, otomatis kan rasa ikhlas itu yang nggak ada. Masalah kerjaan berat lek wong tua kan gak apa-apa. Tapi kan nek Iya, nambah umur nek, kan semakin mudah tersinggung. iya, Ya kadang-kadang kita iya nggak boleh memang. nyalahin majikan juga sih. Tepuk dada tanya selera juga. Kita boleh ngotot, boleh ngamuk, boleh tukaran. Tapi bondomu cukup urung. Tapi lek jek dasare kamu butuh pekerjaan iki ya wis gelem gak gelem nurut toh. Iya apa ora? Iya, 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 Miss, iya. Mm-mm. Jadi kita debat tuh gak ono gunanya. Oh, mereka yang punya pasal kok. Bener apa ora? Iya. Mm-mm. Ya disabarne dikuatno loh. Bismillahirrahmanirrahim. Diniati sing ikhlas. Kan saya selalu bilang nggak ada orang yang suka dimarahin, nggak ada orang yang suka dinasehatin, nggak ada orang yang suka diberitahu. Apalagi dengan cara yang kasar. Dia ngunduri umur, ki ngunduri gak seneng. Kayaknya uang seneng dinasehatin. Kita merasa bahwa majikan itu salah. Ya kadang-kadang ya kui mau. Butuh kita ada nggak? Lek gak butuh ya ngali yo. Bener nggak? Baju butuh ya sabar yo. Aku sih dinasihatin sih nggak apa-apa. Cuman yang aku yang aku apa namanya itu nggak paham itu majikan itu kalau aku nggak paham nanya itu salah nih gitu loh. Karena majikan sudah high expectation, kamu 5 tahun di sini nanya-nanya mau yo enggak lah. Nah, Karena itu soalnya kan saya selalu bilang nih, saya selalu bilang pada kalian yang sudah pengalaman, jangan merasa kalian itu paling hebat. Kalian pertama kali harus ngomong. Waktu interview, ya we om sik, om hoi kau, ya kok kuji, ya kok kuji, tong fong fa. Jadi itu harus kata-kata pertama yang harus kalian ucapkan saat interview. dari aku gini, Mm-mm. aku bilang gini, anu apa namanya dadai Malaysia, mau izin deh cuku supaya orang maju bobo kayak, oh kom gele ya hemlek kayak, aku tuh udah ngomong, Miss, Mm-mm. aku udah ngomong, iya nggak apa-apa, nanti kamu kalau itu tanya-tanya, terus aku di sini, ya wes Miss, aku nggak tanda tangan tuh Miss, cuman kan yang aku nggak bisa dimajikan itu aku udah ngomong semuanya. Kalau masalah masak, majikanku dulu nggak pernah masak. Ya kan, Miss? Kadang beli, ya kan kadang makan di rumahnya. Tuh, Bu, aku yang bantu, aku bilang gitu kan. Mm. Nah, terus dia bilang, nggak apa-apa, yang masak nanti aku, kamu cuma bantuin aja. Terus masalah bahasa kamu nggak usah apa yang namanya nggak usah bingung nanti apa nggak bisa kamu nanya. Oke, terus oke deh deal loh, Miss. Nah, terus di sini baru masuk aku nanya ini nggak bisa itu nggak bisa kamu kebijakan kamu nih. Aku yang dari awal kan udah bilang ke Badai aku pengen langsung bilang gitu. Nah, terus aku harus gimana, Miss? Ya majikan kan nggak suka di-explain, Mbak. Kamu sudah masuk, oh cicin gong coba om sik ke madadai. Kamu mau oh tim ji dadai. Kan mereka lebih suka kita merendah, Mbak. Lek kamu explain, lah iya. dari awal dari awal aku udah merendah tapi lama-lama udah di sini dapat nggak bisa gini-gini. Tại lại có con châu la gì thì ố mẹ cũng lại con về con tôi mình chưa đi con về có càng lấy con chủ chủ là sorry mel đi aku tak diem aku bilang gitu oh mencut saya aku bilang gitu dong. Ya salah Mbak sampean ngomong lem lem mencungi kong ye. Itulah kenapa sih logat bahasa kita itu membuat majikan salah paham. Sampean ngomong om mencungi kong ye. Itu pengertiannya sudah salah sayang. Paham nggak maksudku? Kenapa saya lebih suka kalian tunjuk data muisi? Itu lebih suka karena itu untuk solve the problem. Lah kamu explain semakin banyak om, oh cicin gong lah om, cungi gong ye, tunjuk oke gong cho. Oh, oh mau gong ye lah. Mbak, jangan berantakan gitu mbak, tak matiin mbak, kuping keloro loh. Kalau dibuat tinggi barangnya. Paham nggak maksudku? Lego fongko mana fongko. Jadi ya itu semakin ngomong semakin salah. Coba deh. Merendah itu bukan menjelaskan, merendah itu apa ya? Ya udah tim cuy muisi tata muisi. Ada kamu semakin bilang oh om cungi kong ye. Om cungi kong ye tôi biu mất gì à?
Lem saya kong ye lo jauh lah. Bener nggak? Jadi semakin explain semakin salah, Mbak. Kenapa saya selalu bilang bahwa merendahlah sampai tidak ada orang yang bisa merendahkanmu. Ya kamu bilang tuh mci tata muisi ya tuh mci. Sudah. Kamu cek tuh mci bilang oh tuh om trung kong ye. Itu biu mat ya lem kong ye le jauh lah. Ngerti nggak? Kenapa? Karena apa yang kita katakan dalam artian mereka itu beda, sayang. Itu kamu pembantu dan majikan. Aku suami istri aja kadang salah paham. Apa yang saya katakan belum tentu sesuai dengan apa yang dikatakan orang Cina. Kenapa saya selalu bilang, le tim le itu le mai Hong Kong ya. Kamu merasa kamu omonganmu pinter dalam pengertian mereka itu beda, sayang. Nah, majikan ngomong kamu kira marah, padahal dia nggak marah. Itulah culture. Kita kaget dengan culture mereka. Bener nggak? Jadi semakin kamu explain, semakin mereka ngerasa kamu itu pocoy. Dia menjungi kong itu piu mat ya. Maksudmu apa? Kemtima, ngerti nggak? Aku bilang gitu kan soalnya kan dulu kan pembantunya yang satunya kan sering duduk bareng tingkai-tingkai ngomong, dia kan bahas-bahas seneng curhat-curhat masalah oma masalah apa gitu loh Mi. Jadi aku ki ngomong bahasnya itu gitu loh. 唔關你事，唔關你事嘅。之前嗰啲唔關你事，呢個八卦咯，呢個八卦咯。你唔識講嘢，你唔使講嘢咯。咁對唔住得啦，搞掂晒啦。Marah lagi yang puisi tadi. Kan saya sudah bilang, orang umurnya semakin tua, kita itu nggak suka di-explain. Begitu juga dengan majikan. Sementara kita orang Indonesia, kita mau menjelaskan malah salah paham. Paham nggak maksud saya? Gagal paham. Karena itu kadang-kadang orang Hongkong nggak suka orang yang pinter bahasa. Karena semakin pinter bahasa, dia menjelaskan, dia nggak paham. Karena bahasa keseharian dengan bahasa Gingka itu beda, Mbak. Ngerti nggak? Ya seperti yang saya katakan. Kamu ingin bertahan di situ, ya cuman ada dua kata. Isi tadi. Kamu percaya omongannya Mijuni, nggak percaya ya coba aja semakin explain. Terus kamu pingin disamakan dengan pembantu yang lama suka gingkai. Kan dia sudah tahu selanya, makanya dia bisa gingkai. Lah kamu masih 8 bulan, apa yang kamu harapkan? Benar nggak? Ini menurut Miss Yuni ya. Masukan nih. Ya iya memang seperti itu. Jangankan kalian pembantu sama majikan. Aku suami istri aja kadang gagal paham kok. Apa yang saya jelaskan dengan apa yang suamiku jelaskan itu beda. Maksudnya itu beda. Bisa terjadi pertengkaran. Suami istri loh. Dengan culture yang berbeda loh. Benar nggak? Iya. Sudah paham ya? Paham. Berarti ini intinya ya bertahan dulu sampai 2 tahun gimana harus kuat gitu ya Mas. Betul. Kuat dilakoni ra kuat geret koper dong. Selesai urusannya. Masalah geret koper sih masih belum Miss. Yo wis bertahan lah ya no. Insyaallah kalau udah bertahan berarti bismillah. Makasih ya Miss masukannya kalau gini kan aku jadi tenang mau ngambil apa namanya keputusan kan enak gitu loh Miss. Keputusan ada di kamu, Miss Yuni cuma jelaskan dari versinya Miss Yuni sendiri. Paham ya? Oke. Makasih. Terima kasih ya. Yo, assalamualaikum. Ya, kalau udah finish nanti tak cari Miss. Oke, siap. Terima kasih. Yo, bye-bye. Ya ini teman-teman ya, saya nggak ada hak untuk mengingatkan kalian. Cuman saya selalu bilang bahwa culture itu masih ada di antara kita dan kita itu tidak memahaminya. Mungkin kita menganggap bahwa Om saya kong ye mau kong coma. Nah, itu nada-nada yang membuat kita biasa saja, tapi bagi majikan adalah pokcoy, nantang. Saya sudah selalu katakan bahwa saya yang menikah dengan orang Hong Kong, itu bahasanya aja masih pletot-pletot. Masih keliru-keliru gitu loh. Apalagi yang kalian notabene majikan dengan pembantu. Jadi lebih ke harga diri, lebih ini, lebih itu. Benar nggak sih?
Jadi saya cuma mengingatkan nih bagi kalian yang percaya dengan omongan saya ya, sekali lagi tidak ada paksaan untuk kalian percaya dengan omongan saya. Tapi saya cuma ingin bilang bahwa pasti deh kalian merasa bahwa aku kan udah bilang dulu, ini sebuah harga diri. Enggak kayak gitu konteksnya ya. Kalau kalian masih butuh pekerjaan ini, ya mau tidak mau, suka tidak suka ya kita harus ngalah. Bener nggak sih? Yang setuju ya silahkan komen, nggak setuju ya silahkan skip aja. Dan itu aja mungkin dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia dan terima kasih. Bye-bye.